Hujan adalah sebagai kabar gembira bagi manusia, menyuburkan tanah yang tandus, menjadikan tanah-tanah tersebut menjadi subur, dan tumbuhlah tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Sering kali manusia mengeluh atas turunnya hujan, namun di sisi lain seharusnya manusia bersyukur, karena hujan adalah nikmat yang Allah berikan. Hujan Allah berikan dalam sunnatullah yang sempurna. Air menjadi kebutuhan dasar atau utama manusia. Untuk itu, adanya siklus hujan membuat kita bisa melaksanakan kehidupan di muka bumi ini dengan air yang cukup. Jika tanpa hujan, tentu manusia tidak akan bisa menikmati air yang bersih. Akan kehausan, kurangnya sumber makanan, dan buah-buahan, serta kekeringan. Tentunya mengajarkan kita bahwa betapa pentingnya air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, tadi kita sudah lihat cuplikannya ya. Berkahnya hujan nih Masya Allah ya. Dan sekarang musim hujan identik dengan kalau musim hujan jaga kesehatan ya. Dan tema kita adalah hikmah hujan dalam Islam bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Ahmad Khan. Assalamualaikum guru, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, guru, banyak banget orang yang sekarang anggap hujan di akhir zaman ini adalah ujian. Wah, hujan dikit banjir kan gitu katanya. Wah, hujan dikit banyak penyakit gitu kan. Nah, tapi beberapa orang juga melihat ini sebagai merupakan berkah. Nah, mohon ilmunya guru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fatah ya Alim, iftah alaina futwal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hujan hikmahnya begitu banyak di dalam Islam. Al-matar huwal ma'un nazil minas sama'. Hujan adalah air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit. Adapun hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan, di antaranya yang pertama, hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 28, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yansyuru rahmatahu wa huwal waliyul hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan hujan setelah manusia mereka berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencurahkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pelindung lagi maha terpuji. Maka dari ayat ini jelas bahwasanya hujan adalah bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bersyukur dengan turunnya hujan. Dan jangan sekali-kali kita mencela hujan. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk mencela hujan. Dan kita harus selalu berbaik sangka dengan turunnya hujan. Di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Anna inda dhannu abdi bi, in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya saya bersama prasangka hamba saya. Kalau hamba saya berprasangka yang baik, maka saya akan berikan kepadanya yang baik. Dan apabila hamba saya berprasangka yang buruk, maka sesuatu itulah yang dia dapatkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di saat turun hujan, maka kita berbaik sangka, ini rahmatnya Allah, ini barakah, ini manfaat buat kita. Mudah-mudahan dijauhkan daripada azab dan balanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, hujan adalah rahasia Allah. Tidak ada yang dapat menurunkan hujan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahui kapan turunnya hujan dan kapan berhentinya hujan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 34 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitsa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki kunci rahasia segala yang gaib. Seperti kapan terjadinya kiamat dan kapan turunnya hujan. Oleh sebab itu sehebat apapun manusia memperakirakan cuaca,
maka tidak sedikit di antara mereka yang meleset dan tidak tepat, karena semua itu adalah kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, hujan adalah bagian daripada rizki buat semesta alam, dan hujan juga rezeki buat semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan sesungguhnya rezeki kalian itu ada di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di langitnya Allah Subhanahu wa taala juga terdapat apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi kalian. Yang dimaksud dengan rizki di langit adalah air hujan. Al-Imam Abu Saleh, sebagaimana datang riwayat daripada Imam Ibnu Abbas, dan juga berpendapat Al-Imam Lais daripada Al-Imam Mujahid, dan juga para mufassir ahli tafsir lainnya, mereka berpendapat bahwa ayat ini yang dimaksud di dalamnya rizki dari langit adalah air hujan. Jadi hujan rezeki buat semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Thabari dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwasanya Allah menurunkan dari langit itu hujan dan salju. Dan kedua-duanya menyebabkan keluarlah rezeki bagi seluruh makhluknya Allah. Tumbuhan, makanan, minuman, dan itu semua adalah sumber kehidupan bagi kita. Maka bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Hujan itu rezeki yang luar biasa bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan. Maka ini merupakan sumber kehidupan. Tanpa ada air, maka niscaya kita pasti akan kewalahan, kita akan kesusahan, kita akan kerepotan, bahkan mungkin banyak nyawa yang akan melayang. Makanya bersyukur ketika diturunkan hujan. Apalagi kalau lagi musim hujan kayak begini nih Bang Ali. Biasanya rezeki buat tukang jas hujan. Tuh di kolong-kolong flyover tuh. Iya, biasanya macet pas dilihat, wah tukang jas hujan lagi pada ngantri beli jas hujan. Begitu juga rezeki buat tukang bangunan, ame toko material. Kenapa? Karena kalau musim hujan biasanya rumah pada bocor, plafon pada rembes. Makanya jadi rezeki buat mereka. Rezeki juga bakal yang namanya tukang bersih-bersih selokan. Karena banyak sampah tuh yang menyebabkan tersumbat. Terus rezeki juga buat yang namanya tukang makanan. Biasa kalau musim hujan, dingin, bawaannya lapar terus. Jual apa juga laku kan begitu. Apalagi buat pengantin baru. Bisa jadi buat sarana ibadah, rumah tangga, sehingga bisa apa? Saling berkasih sayang, kekepan terus, musim dingin. Udah deh, kesian yang jomblo. Ya, itu nikmat. Makanya kalau kita ambil nikmatnya, maka di dalam hujan itu rezeki bagi semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa lagi? Hujan sebagai alat untuk bersuci bagi semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bih wa yudhhiba ankum rijza syaitan." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan air hujan dari langit untuk kalian bersuci dengannya. Kita bersuci dengan menggunakan air hujan. Maka itu mengalir ke bukit-bukit, lalu kemudian ke sungai-sungai, mengalir lagi ke tempat-tempat yang lain. Maka itu untuk kita bersuci, sebagai alat buat kita bersuci. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, air hujan juga diperuntukkan untuk menghilangkan was-was dan bisikan syaitan. Makanya ada ulama-ulama yang ketika ada orang yang kesurupan atau orang yang kemasukan syaitan, ketika dimandikan air hujan dengan keberkahan air yang turun dari langit Allah Subhanahu wa taala, maka hilang tuh bisikan-bisikan dan was-was syaitan. Wal yarbitu ala qulubikum wa yutsabbita bil aqdam. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, fungsinya hujan, hikmahnya hujan juga untuk menguatkan keyakinan hati kita atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tujuannya untuk mengokohkan pijakan kaki agar kaki kita terlatih dan kokoh agar tidak mudah tergoyang. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan bagi kita. Dan banyak sekali hikmahnya hujan. Bahkan di antaranya juga hujan adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan membangkitkan makhluk di hari kiamat dengan hujan. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 65 kata Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan bahwasanya wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bil arda ba'da mautiha. Inna dzalika laayatan liqaumin yasmaun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turunkan air dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan yang tadinya bumi itu mati menjadi hidup, dibangkitkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian adalah pelajaran bagi orang-orang yang mau mendengarkan. Ini tanda kekuasaan Allah. Lalu kemudian juga hujan bisa menjadi azab
bagi para pelaku maksiat dan orang-orang yang suka berbuat dosa. Ini hati-hati. Ya, di dalam Al-Quran Allah ceritakan banyak sekali azab-azab yang Allah turunkan kepada kaum-kaum yang mereka membangkang, tidak mau ikut kepada perintah Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana di dalam surat Hud ayat 44. Allah menceritakan tentang bagaimana kisahnya kaum Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ketika mereka itu diajak untuk beriman kepada Allah, mereka tidak mau. Ikut di atas perahunya Nabi Allah Nuh alaihissalam, mereka tidak mau. Bahkan mengatakan Nabi Nuh sebagai seseorang yang dia adalah orang gila. Kenapa kau bikin perahu bahtera yang begitu besar di atas bukit? Ya, siapa yang mau naik di sana? Orang tidak ada air. Akhirnya apa? Akhirnya ketika Allah turunkan hujan, Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Semuanya banjir. Lalu kemudian ketika semuanya banjir, akhirnya semua naik ke atas perahu, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang ikut kepada Nabi Allah Nuh, dan akhirnya Allah jadikan azab buat mereka yang lain yang tidak mau beriman kepada Allah. Bahkan dikatakan kepada mereka, waqila bu'dan liqaumidz zalimin, binasalah kalian orang-orang yang berbuat zalim. Nah, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau itu ketika melihat angin kencang, lalu awan mendung, maka baginda Rasul Nabi Muhammad itu wajahnya berbeda. Sayyidah Aisyah tanya, kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, orang kalau ngelihat awan mendung itu biasanya girang. Kenapa? Karena bakal turun hujan. Tapi kenapa engkau kok kelihatannya engkau bingung ya Rasulullah? Kenapa engkau seperti itu? Apa kata Rasulullah SAW? Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, aku terpikir dengan bagaimana keadaan kaum sebelum daripada kami. Mereka diazab dengan angin yang turun setelah hujan. Akhirnya apa? Nabi Muhammad menceritakan bagaimana kisahnya kaum Ad. Ya, di dalam surat Al-Haqqah ayat 6 sampai 9 Allah katakan bahwasanya itu yang namanya kaum Ad sama Allah Subhanahu wa taala diazab sehingga apa? Mereka itu diberikan angin yang kencang dengan hujan yang deras, anginnya begitu dingin selama 7 malam 8 hari. Mereka terombang-ambing di langitnya Allah Subhanahu wa taala, beterbangan itu manusia, hewan, tumbuhan bagaikan pelepah korma. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai hujan yang turun beserta dengan angin-anginnya menjadi azab dan petaka bagi kita. Na'udzubillah min dzalik, dan itu semua disebabkan karena kelalaian kita kepada Allah, karena kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Maka ambil pelajaran dari kaum-kaum sebelumnya. Dan yang terakhir, hujan adalah termasuk salah satu berkah yang di dalamnya Allah jadikan waktu yang diijabah doa. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi yang datang daripada sahabat Sahal bin Sa'ad, Rasul katakan sintani maturadani. Ada 2 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama doa tahtan nida, doa ketika antara azan dan iqamah, wa tahtal matar, dan doa ketika turun hujan. Makanya kata Siti Aisyah, Rasulullah itu kalau lihat hujan, beliau mengangkat tangan, beliau minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan engkau turunkan hujan yang bermanfaat. Tetapi ketika Rasulullah lihat hujannya lebat, anginnya kencang, Rasulullah angkat tangannya, Rasul berdoa, Allahumma hawalaina wal alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, hujan yang manfaat, jangan kau jadikan hujan yang merusak bagi kami. Allahumma alal akam wa dirab wa butunul audiyah wa ma'anid syajar. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, mudah-mudahan kau turunkan hujan ke dataran yang tinggi, ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, ke perut lembah-lembah, dan juga ke tempat tumbuh-tumbuhnya pepohonan. Jangan ke daerah pemukiman warga. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad. Makanya hujan itu memiliki hikmah yang begitu besar. Sehingga dengan turunnya hujan, kita jadi bisa berterima kasih dengan hangatnya mentari. Tanpa ada hujan, kita nggak bisa berterima kasih dengan hangatnya mentari. Dan dari hujan juga kita bisa ambil pelajaran. Jangan pernah sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, sesungguhnya tetesan air yang jernih yang turun dari hujan itu berasal dari awan yang gelap. Jadi segala sesuatunya itu pasti akan diberikan kemudahan, jalan keluar, solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujan kita bisa ambil hikmahnya begitu banyak. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan hujan ini sebagai rahmat buat kita, dan Allah jadikan hujan di tengah-tengah kita manfaat yang banyak, dijauhkan dari bala dan bencananya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Dan setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. صدق الله العلي العظيم.